Halo semua, kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran IPA kelas 9. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini part 2 ya. Ini part 2, perkembangbiakan tumbuhan lumut, paku, dan gimnospermae. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Nah, sekarang kita bahas siklus hidup tumbuhan lumut. Nah, di sini saya ambil contohnya adalah lumut daun. Nah, jadi lumut dan paku adalah tumbuhan yang mengalami metagenesis ya. Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan. Artinya, dalam siklus hidupnya, lumut itu berkembang biak secara vegetatif dan generatif, secara kawin dan tidak kawin ya. Nah, sekarang dari gambar ini kita lihat ya, siklus hidup lumut itu dimulai dari nih ya, dari spora yang berkecambah ya. Spora yang berkecambah ini nanti akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu adalah alat kelamin jantan, archegonium itu adalah alat kelamin betina. Ya, nanti jika tempatnya cocok, nanti sperma akan mencapai sel telur. Terjadilah pembuahan. Ya, terjadilah pembuahan. Inilah fase generatifnya, fase kawinnya, gametofitnya. Oke. Kemudian nanti setelah pembuahan tumbuhlah sporofit. Nah, tumbuh sporofit, kemudian berkembang menjadi lumut dewasa. Lumut dewasa itu nanti akan menghasilkan sporangium ya. Selanjutnya sporangium akan menghasilkan spora. Nah, begitu seterusnya. Ya. Jadi lumut itu mengalami metagenesis. Inilah metagenesis pada tumbuhan lumut. Oke, jadi kalau dalam bentuk skema seperti ini dia metagenesis lumut ya. Spora nanti akan berkecambah menjadi protonema. Protonema itu lumut muda ya. Nanti protonema itu akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium itu menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan sel sperma. Kemudian sel telur dengan sel sperma nanti akan bertemu jika lingkungannya cocok, berkembang menjadi zigot ya. Sampai di sini dia adalah fase gametofit. Nanti zigotnya akan berkembang menjadi sporofit. Sporofit akan menghasilkan sporogonium, sporangium, seterusnya kembali menghasilkan spora. Itu siklusnya. Ini fase gametofitnya. Ini fase ini ya. Mulai dari sini ya. Ini fase gametofitnya. Inilah fase dia ketika menghasilkan spora. Nih, menghasilkan spora, itulah fase sporofitnya. Itulah metagenesis pada lumut. Sekarang kita lihat bagaimana metagenesis pada tumbuhan paku, Pteridophyta ya. Hampir sama dengan metagenesis pada lumut, hampir sama karena inilah dua jenis tumbuhan yang mengalami metagenesis. Dalam siklus hidupnya dia kawin dan tidak kawin ya. Mengalami fase generatif dan vegetatif ya. Vegetatif dia menghasilkan spora, gametofit dia menghasilkan sel sperma dan sel telur. Nah, yang bedanya di sini kalau pada Pteridophyta kecambah spora tadi, pada ini lumut kecambah spora disebut protonema, sedangkan pada tumbuhan paku kecambah spora itu namanya protalium ya. Ini jadi di sini dia protaliumnya ya. Oke. Nah, pada bentuk skema dia seperti ini. Spora berkecambah ini menghasilkan protalus atau protalium.
Nanti protalium ini akan menghasilkan sel telur artigonium dan sel sperma antheridium. Nanti sel telur dengan sel sperma akan bertemu menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Nanti tumbuhan paku setelah dewasa dia akan menghasilkan sporangium. Sporangium kembali akan menghasilkan spora. Sampai di sini dia, mulai dari ini sampai sini dia fase generatif, ya. Lalu setelah dia menjadi tumbuhan paku sampai menghasilkan spora, inilah fase vegetatif, ya. Itu istimewanya lumut dan paku. Selama siklus hidupnya dia mengalami generatif dan vegetatif. Nah, kalau pada video sebelumnya kita membahas beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, ya. Secara vegetatif, ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Nah, kalau lumut dan paku dia generatif kawin dan vegetatif tak kawin. Dalam siklus hidupnya mengalami kedua-duanya. Sekarang kita bahas reproduksi pada tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tumbuhan biji terbuka itu contohnya ini, ya. Ini pinus, ya. Pakis haji ada, sama melinjo. Nah, pada tumbuhan berbiji terbuka, alat reproduksinya berupa strobilus. Nah, ini strobilusnya. Ini strobilus betina, ini strobilus jantan. Dia disebut tumbuhan berumah dua. Tumbuhan berumah dua artinya setiap individu hanya memiliki satu kelamin. Jadi satu pohon pinus itu dia hanya punya satu kelamin. Dia hanya menghasilkan strobilus jantan atau mungkin hanya menghasilkan strobilus betina. Kemudian penyerbukannya adalah penyerbukan tunggal, bukan penyerbukan ganda. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan endosperm. Ya. Kalau pada tumbuhan Angiospermae kemarin dia penyerbukannya ganda 2 kali karena menghasilkan embrio dan endospermnya. Oke, demikian pelajaran kita kali ini. Silahkan dibaca lagi buku paketnya untuk memperdalam wawasannya. Sekian dan terima kasih.